Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Meli Ananda dengan NIM 221340162. Nah, dengan mata kuliah Teknik Produksi Film kelas A. Ini tuh udah learning journal pertemuan ke-7. Nah, dimana di pertemuan ke-7 ini yang presentasi adalah kelompok 5. Nah, kelompok 5 ini membahas tentang komponen penting dalam pembuatan film dari naskah hingga data visual. Nah, di sini saya akan menjelaskan kembali ya materi tersebut gitu. Yang pertama itu ada format penulisan naskah film. Yang pertama itu ada margin. Nah, apabila menggunakan perangkat lunak khusus untuk penulisan skenario seperti film final draft, seluruh format skenario telah diatur secara otomatis gitu, sehingga si penulis hanya perlu fokus pada penulisan naskahnya saja. Nah, namun jika menggunakan Microsoft Word, pengaturan marginnya harus disesuaikan secara manual. Nah, pengaturan margin ini itu dalam format skenario adalah yang pertama, batas atas itu 1 inci, batas bawahnya 1 inci, batas kanan 1 inci, dan batas kirinya itu beda dengan 1,5 inci. Nah, yang kedua ini adalah huruf. Semua skenario film menggunakan jenis huruf atau font itu Courier 12 PT. Namun, bila skenario ditunjukkan untuk production house atau PH, atau stasiun televisi menggunakan font Courier 12 PT. Nah, yang merupakan standar dalam industri perfilman internasional. Yang ketiga itu ada halaman. Halaman menggunakan final draft. Terdapat aturan umum bahwa satu halaman itu naskah setara dengan 1 menit penayangan gitu. Untuk naskah tayangan berdurasi 1 jam, berarti jumlah halaman yang dibutuhkan berkisar itu antara 40 sampai 45 halaman. Dan untuk film televisi atau FTV dengan durasi 70 menit, naskah yang diperlukan adalah sekitar 60 sampai 65 halaman. Sementara itu juga untuk film berdurasi 90 menit, jumlah halaman yang dibutuhkan adalah 70 hingga 80 halaman. Nah, untuk tayangan berdurasi pendek seperti 5 menit diperlukan itu sekitar 4 hingga 5 halaman naskah. Dan untuk tayangan berdurasi 10 menit itu dibutuhkan kira-kira 8 hingga sampai 9 halaman naskah gitu. Yang keempat ada spasi. Nah, spasi ini tiap elemen pada skenario itu ada. Yang pertama antara elemen scan, heading, deskripsi, dan nama tokoh. Kedua spasi, uraian, deskripsi, dan dialog. 1 spasi. Yang ketiga itu margin scan, heading dan deskripsi rata dengan margin ke atas gitu, kertas. Yang kedua itu logika. Bahasa dalam penyusunan film. Yang pertama itu ada style bahasa casual, atau cara yang paling mudah untuk mengidentifikasi style bahasa casual adalah menggunakan pengidentifikasian, menghilangkan kata-kata dalam kalimat yang struktur bahasanya tidak baku gitu. Nah, style bahasa casual ini karena konteks percakapan yang terjadi itu pada situasi yang gak resmi gitu. Percakapan yang terjadi misalnya di antara teman dan keluarganya, terus beberapa kata dalam dialog juga hilang dan melebur. Nah, faktor sosialnya yang mempengaruhi dialog adalah partisipan karena ada faktor umur di dalamnya gitu. Nah, semua partisipan ini masih seusia, sehingga inilah gitu yang menjadi alasan bagi mereka yang memilih style casual untuk berkomunikasi. Nah, yang kedua ini ada style bahasa formal atau resmi ya. Jadi salah satu percakapan dalam style bahasa formal, faktor yang mengelompokkan percakapan tersebut ke dalam style bahasa formal. Pertama itu ada setting percakapan. Nah, ini tuh settingnya itu adalah sekolah yang berlangsung selama pelajaran gitu. Nah, umumnya itu digunain pada bahasa formal dalam penyampaian pelajaran di kelas gitu. Nah, yang kedua itu tidak adanya kata-kata yang dihilangkan elipsis atau yang melebur dalam percakapan tersebut.
Nah, hal ini itu dikarenakan si lawan bicaranya adalah seseorang guru dan bukan teman atau saudaranya gitu. Jadi kalimat yang digunakannya pun harus cenderung lengkap dan lebih terstruktur dengan baik juga, serta tidak ada kata-kata yang dihilangkan gitu. Yang ketiga itu kata sapaan yang digunakan pun lebih formal gitu, seperti saya dan kamu, bukan gue dan lo gitu loh. Nah, yang ketiga itu ada style bahasa konsultasi atau nasihat. Style ini itu biasanya digunakan dalam kelompok-kelompok diskusi dunia bisnis dan perdagangan, baik pembicaraan maupun pendengaran secara aktif saling memberi respon gitu. Nah, kalimat-kalimat yang digunakan sebagai respon biasanya tak hanya lebih singkat gitu, namun juga lebih spontan dan diucapkannya lebih cepat. Yang keempat itu ada style bahasa akrab. Nah, style bahasa akrab ini jarang sekali ya muncul dalam bentuk tulisan gitu. Ini tuh isi atau maksud tuturan dalam bahasa ini tuh lebih bersifat ungkapan emosional atau perasaan si penutur gitu. Nah, pada style ini bahasa ini lebih banyak digunakan bahasa tubuh atau gestur ya. Nah, daripada melalui kata-kata gitu. Nah, yang selanjutnya ada rasionalisasi dan data dalam proses produksi menurut KBBI. Nah, kata rasional diartikan sebagai cocok dengan akal atau menurut pikiran yang sehat atau menurut pikiran dan pertimbangan yang logis. Nah, dengan kata lain, rasional adalah masuk akal gitu. Rasionalisasi ini data dalam film dokumenter adalah merujuk pada proses sistematik menggunakan dan menyajikan informasi atau data secara logis dalam film. Nah, hal ini itu dilakukan agar si audiens ini dapat memahami gitu pesan yang disampaikan oleh si pembuat film tersebut, dan data dapat mendukung narasi atau argumen yang disampaikan gitu dalam dokumenternya. Nah, selanjutnya itu ada wawancara dalam pengumpulan data. Nah, wawancara itu merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi atau gagasan melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan gitu makna suatu topik tertentu. Nah, wawancara ini itu digunakan untuk memperoleh data yang akurat gitu dan mendalam mengenai suatu topik. Nah, wawancara tuh harus berusaha mendapatkan kepercayaan narasumber sehingga mendapatkan data yang kualitasnya tinggi gitu. Salah satunya itu cara itu dengan bersikap transparan. Nah, dalam perfilman, wawancara juga adalah seorang sutradara untuk mendapatkan suatu informasi yang pernah dialami narasumber tersebut. Nah, sutradara ini harus bisa mendekatkan dirinya kepada narasumber tersebut untuk mendapatkan kepercayaan dari narasumbernya. Nah, wawancara terdapat dua tahap, yaitu tahap awal dan tahap syuting. Nah, pada tahap awal ini sutradara harus membuat daftar orang yang akan diwawancarai terlebih dahulu, dan sutradara juga harus mengenal baik gitu narasumber pun gitu sebaliknya. Nah, jika wawancara tahap awal bersikap informal, maka pada tahap syuting pun bersifat formal karena kamera digunakan dalam proses wawancara. Yang selanjutnya ada studi pustaka. Nah, dalam pengembangan film studi pustaka itu atau kepustakaan dapat diartikan sebagai rangkaian aktivitas gitu yang melibatkan metode pengumpulan data dari sumber-sumber pustaka, membaca, mencatat, serta mengelola bahan-bahan yang digunakan untuk penelitian. Nah, pengumpulan data ini tuh dilakukan dengan menelaah atau mengeksplorasi berbagai sumber seperti jurnal, buku, dokumen baik cetak maupun elektronik gitu. Nah, serta sumber data lainnya yang relevan. Nah, studi pustaka ini itu membantu membuat film mengumpulkan informasi yang mendalam gitu dan lebih akurat untuk memperkuat si narasi, memberikan latar belakang yang valid gitu, dan serta menghadirkan fakta-fakta yang
mendukung tema film tersebut. Nah, selanjutnya itu data visual dalam produksi. Film adalah representasi grafis dari informasi yang digunakan untuk mendukung narasi dan memperkuat pesan yang ingin disampaikan. Ini tuh mencakup semua elemen visual gitu yang terlihat di layar, mulai dari gambar, warna, komposisi hingga efek khusus yang semuanya itu bekerja sama untuk menciptakan pengalaman sinematik yang mendalam. Nah, data visual dalam produksi film merupakan representasi grafis dari informasi yang digunakan untuk mendukung narasi dan memperkuat pesan yang ingin disampaikan kepada si penonton. Nah, elemen visual ini meliputi beragam aspek ya, seperti ada gambar, warna, terus juga komposisi, serta efek khususnya. Nah, selanjutnya itu resensi yang kelompok 5 ambil, yaitu film 2037 atau 2037 mengisahkan mengenai kehidupan Yeon-yong yang merupakan siswi sekolah menengah atas berumur 19 tahun. Nah, si Yeon-yong ini tinggal bersama ibunya, Kyung-sok, yang tunarungu gitu. Nah, ada realitas yang disembunyikan oleh si Yeon-yong ini kepada ibunya, yaitu fakta-fakta bahwa dirinya sudah putus sekolah. Nah, mungkin cukup sekian aja learning journal pertemuan ke-7 ini. Sampai jumpa di learning journal selanjutnya, itu learning journal ke-8. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, see you. Berikut ini adalah trailer filmnya. 피고 정윤영을 징역 5년에 처한다. 예쁘게 생겼네? 주민번호 2037번입니다. 자격해. 여기선 네 이름이고 주민번호니까. 밖이나 아니나 다 사람 사는 데야. 미래로 가야 되니까 든든하게 먹어줘. 형님은 사형수라 노력을 안 해도 되는데 자기 어머 나 미쳤다. 2037. 네, 2037. 만나서 반갑습니다 해야지. 야는 우리하고 결이 다르네요. 혹시 전과자도 공무원 시험 볼 수 있나요? 알고 있었나? 먼저 끌어앉지 말고 편지를 쓰든 기도를 하든 뭐라도 뱉어내야 살 수가 있다. 저 살고 싶어요. 먹고 싶은 거나 하고 싶은 거 없나? 코스모스가 보고 싶어요. 아까운 시간 허공해버리지 말고 너 위해서 쓰라고. 저 사람 죽인 거 맞아요. 판사님께서 5년을 살라면 살고 10년을 살라면 살게요. 꿈꾼 것처럼, 아무 일 없던 것처럼 저 엄마한테 가서 살고 싶어요.